Alhamdulillah. Halaman 24 sebelah kiri lah di tengah. 24. Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli shay'in ma'mul wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah qaraba summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin minal ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila Syekh kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila Syekh Muhammad Abdul Karim As-Salman al-Madani summa ila khalifatihi Syekhina wa Jaddina Maulana Muhammad Arsyad bin Abdul Kalam Fayan summa ila Syekh Abdul Samad Al-Fanibani summa ila Ustadina Ahmad Fahmi Zamzam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa sudhihim wa furu'ihim bi anna Allah tabashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin wa haddal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirri nabi wa ali nabi wa bisirri al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun masyayikh at-tariqah al-khalwatiyah itu maka yaitu terkadang mereka itu memberikan talqin akan murid atau orang-orang yang ingin menuju Allah terhadap mereka itu dengan 7 isim, 7 nama Allah yang tersebut dahulu itu seperti yang disebutkan akan dia oleh Syekhuna Al-Wali Al-Kamil Al-Mukammal Sayyidi Syekh Muhammad As-Saman di dalam kitabnya yang bernama An-Nafahatul Ilahiyah fi Sulukit Tariqah Al-Muhammadiyah. Maka adalah mereka itu memberikan talqin akan murid mereka itu padahal ia murid di dalam keadaan nafsul ammarah, masih berada di dalam nafsu amarah, maka yang diberikan oleh tarikat khalwatiyah yaitu adalah wiridnya la ilaha illallah. Dan padahal ia di dalam nafsul lawamah, dan isi murid tadi yang menuju Allah ada juga muridnya yang masih berada di nafsul lawamah diberinya wiridnya dengan amalan menyebut Allah, Allah, Allah. Jadi berubah tingkatan nafsunya maka berubah juga amalannya. Apa maksudnya? Supaya sampai kepada tauhidul af'al. Tauhidul af'al artinya kita memandang segala sesuatu yang terjadi ini asar atau bekas perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira-kira tiada ia murid yang menuju Allah tadi melihat akan segala perbuatan itu, melainkan yaitu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dan adalah mereka itu memberikan talqin
tarekat khalwatiyah akan murid mereka itu padahal di dalam nafsul mulhamah. Yang menuju Allah ini sudah berada di dalam nafsul mulhamah. Maka wirid yang diberinya hu memperbanyak zikir hu. Kul huwallahu ahad. Jadi kul hu itu ya Allah. Katakan ya Muhammad Allah. Apa maksudnya dengan hu itu? Dia sudah naik nafsunya, terkendali nafsunya. Dengan zikirnya tadi yang dari lawamah Allah, maka naik lagi kepada hu. Sudah berada di nafsul mulhamah supaya sampai ya kepada tauhidul asma. Jadi berbeda dengan tauhidul af'al. Adapun tauhidul af'al kita memandang segala gerak-gerik yang ada di tubuh kita ataupun di luar tubuh kita itu asar. Asar artinya bekas ciptaan Allah atau bekas perbuatan Allah, bukan perbuatan Allah. Nah, asar. Kalau perbuatan kan baru dikerjakan. Nah, asar itu hanya bekas tanda sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu. Itu dalam ilmu tauhid kalau asar. Nah. Jadi kalau sudah mulhamah ini supaya sampai ya kepada tauhidul asma. Nama-nama Allah. Sekira-kira tiada ia melihat akan sesuatu melainkan ingat ia akan ingat ia kepada apa yang dipandangnya itu adalah asma Allah. Kanampakan atau majhar asma Allah. Ingat ia si murid tadi kepada asma Allah Ta'ala yang tersebut di dalam Asma'ul Husna yang 99 itu. Karena sekalian sesuatu alam yang mewujud ini yaitu adalah majhar bagi asma Allah Ta'ala. Arti majhar apa? Kenyataan. Ya, kenyataan. Nampaknya asma Allah dalam alam semesta dan di dalam tubuh kita masing-masing. Yakni kenyataan baginya asma tadi pada orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala akan hatinya itu. Jadi orang yang dibukakan akan tawa. Yakni kenyataan baginya asma tadi pada orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala akan hatinya itu dengan ma'rifah akan dia asma, dengan berkat membanyakkan akan zikrullah itu. Nah, itu sebabnya. Jadi anugerah bisa dibukakan pintu ma'rifat maupun ma'rifat terhadap tauhidul af'al, apun tauhidul asma itu disebabkan secara syariatnya karena banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Bani Israil ayat 72. Allah berfirman, "Pamang kana fi hadhihi a'ma." Wa man kana fi hadhihi a'ma. Barang siapa di dunia ini mata hatinya buta. Ini mata hati lah. Kalau mata kepala melihat saja terang benderang aja penglihatan. Jadi jar Allah Ta'ala, barang siapa yang mata hatinya buta. Buta dengan apa? Buta an mutala'ati asaril awsafiyal al-jatiyah ilahiyah. Buta an mutala'ati asaril awsafi az-zatiyati al-ilahiyah. Barang siapa buta mata hatinya tidak bisa memandang asar bekas ciptaan zat yang bersifat
uluhiyah. Nah, kadang kau melihat setiap yang dilihat tidak ingat bahwa ini sang penciptanya Allah. Wa mulahazati ajaibi sun'ih, dan kadakawa meneliti, sekejap saja menelitinya. Mulahazah itu kan lahzatan, sekejap saja kalau kita memandang sesuatu. Wa mulahazata ajaibi sun'ihi, kadakawa kita memandang, meneliti keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Kada ingat Allah misalnya. Maka jawabnya wafil akhirati a'ma. Maka dipastikan nanti di akhirat lebih buta. Tidak bisa berjumpa dengan Allah sang pencipta. Nah ini informasi Allah kepada kita. Surah Bani Israel ayat 72. Wa adallu sabila kata Allah. Dan orang ini lebih sesat nanti, tidak bisa menuju jalan Allah. Tidak bisa menuju jalan yang diridai Allah karena kada mau menuntut di dunia. Satu ayat ini sangat memberikan perhatian kepada kita semua. Wa man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa di dunia mata hatinya tidak bisa memandang ciptaan-ciptaan Allah, wa fil akhirati a'ma, maka dipastikan di akhirat lebih buta, tidak akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Oleh karena itu kita terus mengkaji tentang hakikat yang termasuk kita baca pada malam ini tentang anjuran dan arahan seluruh kita umat Islam untuk selalu memperhatikan tentang hakikat kehidupan kita yang sebenarnya. Jadi kita tidak cukup hanya bertahan di tauhid ataupun di fikih saja, tapi harus naik kepada tingkatan yang terakhir, itulah tujuan kita adalah untuk ma'rifah, mengenal af'al Allah, mengenal asma Allah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan adalah memberi talqin mereka itu tarikat khalwatiyah tadi kepada murid, kepada orang yang ingin menuju Allah, dan kepada hal ia berada dalam nafsul mutmainah. Dinaik sudah. Karena sudah beberapa nama Allah yang diamalkannya dari la ilaha illallah, Allah, Allah, dan hu, maka masuk kepada nafsul mutmainnah. Ini awal pintu ma'rifah kepada Allah. Kalau sudah naik kepada nafsul mutmainnah, maka ini disebutkan awal orang-orang aulia Allah untuk ma'rifah kepada Allah. Apa amalannya? Dengan hakun, hakun, hakun. Itu amalannya. Apa arti hakun? Tidak ada yang sebenarnya. Hakun itu yang sebenarnya hanya Allah. Nah, maka yang dibaca boleh dengan harfun nida, ya hakku, ya hakku. Itu amalannya. Apa maksudnya? Supaya sampai ia kepada tauhidus sifat. Sekira-kira tiada yang bersifat dengan hayyun, yang maha hidup. Hayyun karena itu kalimat isim fa'il. Hayyun, orang yang hidup. La yamutu abada. Siapa orang yang hidup? Allah yang tidak pernah menemui akan dia akan kematian. Karena dia yang menciptakan kehidupan kita. Supaya sampai ia si murid menuju Allah tadi kepada tauhidus sifat, sekira-kira tiada yang bersifat dengan yang maha hidup pada hakikat itu, yakni pada sebenarnya itu, melainkan Allah Ta'ala juga yang hidup. Jadi kita ini karena dihidupkan Allah. Makanya terbatas hidup kita. Tergantung takdir kita masing-masing. Jadi kita hendak hidup fisik dan hidup rohani kita, hidup hati kita. Makanya amalannya dari Asmaul Husna itu supaya hidup hati kita baca Al-Muhyi. Ya Muhyi itu
sebanyak 68 kali. Setiap lima sembahyang wajib baca ya muhyi ya muhyi, supaya hati kita ini hidup selalu dengan Allah, selalu dengan sunnah Rasulullah, itu maksudnya. Jadi setiap amal Asmaul Husna itu ada hikmah dari para ulama-ulama sufi mengajarkan agar kita mengamalkan sebahagian yang kita mampu mengamalkan. Kalau Imam Ghazali apa yang diamalkan sidin nang semingguan itu dari hari Jumat sampai hari Kamis itu ada amalan sidin 1000 sehari. Nah, di antaranya kalau hari Jumat dibaca Allah ya Allah 1000 kali. Hari Sabtu la ilaha illallah. Ada yang semingguan tuh. Jadi jar Imam Ghazali, aku tidak dibukakan kesenangan dan keberkatan terkecuali aku mengamalkan 1000 kali dalam sehari 7 hari. Nah, kalau malam ini apa amalan sidin? Selawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Itu 1000 kali. Itu amalan orang-orang bahari lah. Orang yang diamalkan. Santai aja sambil barabah malam menggawe. Kan apa? Yang penting 24 jam itu kita baca setiap hari. Nah agak panjang tuh yang dibaca ya salawat itu sedikit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Dan tiada yang bersifat dengan sifat alimun. Nah, di sini maksudnya kalau kita memandang tadi kan karena kita harus memandang tauhidul asma, memandang hidup, ingat kita bahwa yang menghidupkan Allah. Itu maksudnya praktiknya nih. Basirah kita memandang seperti itu. Kalau kita memandang orang alim, ingat alim itu Allah. Kepada seseorang berarti itu anugerah Allah yang diberikan ilmu. Jadi kada mandak di manusianya itu memandang seseorang itu, apalagi kita seorang memandang diri kita alim, salah benar. Jadi karena kita alim, karena ilmu Allah diberikan kepada kita, karena sebabnya belajar. Itu yang dikehendaki tauhidus sifat, supaya nang wujud bersifat hayyun itu hanya Allah, nang bersifat alim itu hanya Allah. Nah, itu nang dikehendaki praktiknya. Dan tiada yang bersifat dengan sifat alim pada hakikat itu melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada yang bersifat dengan qadirun yang kuasa pada hakikat itu melainkan Allah Ta'ala juga. Dan tiada yang bersifat dengan muridun yang berkehendak, yang maha berkehendak pada hakikat itu melainkan Allah Ta'ala juga yang berkehendak. Dan tiada yang bersifat dengan sami, maha mendengar pada hakikat itu melainkan Allah Ta'ala juga. Dan tiada yang bersifat dengan basir, maha melihat pada hakikat itu melainkan Allah Ta'ala juga. Maka yang disebut ini kita memandang semua yang disebutkan sifat-sifat ini ketika kita melihat kepada kita atau orang lain, maka kita ingat bahwa itu adalah anugerah Allah. Jangan tamandak di seseorang itu. Itu praktik dalam basirah kita. Kalau pandangan fikih memandang orang alim itu si orang alim. Itu pandangan fikih. Kada tembus pandangannya. Tapi pandangan hakikat harus tembus. Kalau kada tembus dua kita syirik. Nah itu yang pernah kita terima dari guru waktu belajar tauhidul af'al. Ada perkataan Yazid Al-Bustami dalam kitab Amal Ma'rifat. Waktu belajar kita di kampus ini biasa, di sini menerjemahkan. Beberapa guru kita belajar Amal Ma'rifat tuh nang dikarang oleh Sidik Muhammad Sidik Sapat. Juriat Pelampaian makam di mana? Di Tambilahan kah?
Nah itu. Jadi waktu belajaran beliau itu belajar syarah hikam tahun 93 kalau tidak salah. Di Langgar Sidin itu masih sedikit kurangnya. Jadi kenapa maka menyimpang ke situ Sidin menjelaskan yang kalimatnya dalam kitab Amal Marifat itu apa? Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Akhadtum ilmakum maitan an maitin. Akhadtum ilmakum maitan an maitin. Ini kisahnya orang-orang fikih belajar. Orang-orang fikih belajar ilmu yang mati. Engkau jadi Imam Yazid Abustami, akhadtum ilmakum maitan an maitin. Ikam belajar ilmu itu adalah mati dari orang yang mati. Itu guru menjelaskan kayak itu. Guru sekumpul nih waktu belajar. Wa akhadna ilmana minal hayyil ladzi la yamut. Sedangkan kami orang-orang aulia Allah, orang sufi belajar ilmu itu dari ilmu yang hidup yang orang yang tidak pernah mati, yakni Allah. Maksudnya apa? Kalau kita belajar dengan guru, jangan tamandak di guru. Jangan tamandak di guru. Karena guru itu mati. Harus kita belajar ilmana minal hayyil ladzi la yamut. Harus hakikatnya kita belajar mengambil dari Sang Pencipta. Kita yang belajar juga bisa menerima itu dari kudratnya, dari sifatnya. Nah, ini maksudnya lah kita yang bisa menangkap ilmu yang seperti itu bukan kitanya. Karena sifat Allah sudah diandak bahwa kita 7 macam. Sifat mane, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama pasakal. Inilah yang menangkap pelajaran dari guru yang hidup yang tidak pernah mati. Hakikatnya dari Allah. Begitulah sampai hari masih luar biasa penjelasan. Di luar ada seperti itu penjelasan. Ini orang hakikat seperti itu. Jadi jangan merasa otak kita yang cerdas sebenarnya. Pilih merasa otak kita ada 2. Jadi yang berfungsi itu adalah sifat Allah. Ini diisyaratkan dalam Al-Quran. Dalilnya Al-Quran semua. Nah itu tujuan kita untuk mencapai ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar kita betul-betul nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena hakikat yang berjumpa itu sifatnya juga. Karena sifat dan zatnya tidak terpisah. Supaya ibadah kita ini naik, kehadiran Allah. Nah, ini pelajaran orang Bahari inilah. Karena di sini ada bacaannya. Biar aja dulu bingung, ada Bapak. Nah, biar aja dulu bingung. Biar mun kada diungkap kita ya jar Allah Taala wa man kana bi hadhihi a'ma. Barang siapa yang buta mata hatinya di dunia ini nah, kadangkala melihat asar bekas ciptaan Allah itu Allah dalam basirah kita bahwa fil akhirati a'ma. Dipastikan di akhirat lebih buta lagi. Itu ancaman sebenarnya. Kalimatnya habariyah tapi maknanya insya'i. Iya. Bila kita akan berjuang maka kita gagal tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jadi Imam Ghazali dalam kitab Syarh Salikin jilid 2, sepanjang umur kita jangan berhenti menuntut ilmu hakikat sampai mati. Karena itu tujuan kita ingin berjumpa Sang Pencipta. Ya istilah guru tuh kalau kita bailang ke rumah orang atau ke rumah raja. Ya. Padahal niat kita bailang ini kan hendak bertemu raja. Kita disiapkan dilayani dengan sebaik-baiknya. Tapi kita ketika hendak berjumpa dengan sang raja ada kalah. Raja kada mau menemui kita. Bagaimana hati kita? Nah itu istilah kias. Maha suci dari demikian.
Jadi kita bukan tamandak di rumah raja, bukan kita senang dengan gembira dengan pelayanan raja, tapi yang kita senangkan adalah ingin berjumpa dengan rajanya itu. Dan adalah mereka itu memberi talqin tarikat khalwatiyah. Dan akan murid mereka itu padahal ia murid di dalam nafsur radiyah. Ini tingkatan nomor sudah biasa. Kita membaca aja nih, mudahan ada berkahnya. Mungkin kita kata kaum kan makam para aulia Allah. Dengan nama Allah Hayyun. Ya tadi nang di sini Hayyun nang kita baca. Hayyun. Jadi boleh kita membaca dengan harfun nida ya Hayyu, ya Hayyu. Nah, itu. Supaya sampai ia si murid nang menuju Allah nang bermakam radiyah tadi kepada tauhiduz zat. Nah, bila tauhiduz zat apa zikirnya? Yang la maujuda bihaqqin illallah. Dalam zikir kita tuh la, makanya dipanjangkannya la-nya. La nafinya dipanjangkan. Sudah kita bacakan hadis semalam. Memanjangkan la nafinya itu supaya mengisi di dalam tidak ada yang mewujud hakikatnya melainkan zat Allah Subhanahu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sudah dalilnya. Tidak ada yang kekal zatimu melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Supaya sampai ya kepada tauhiduz zat yakni la maujuda illallah. Ada di sini. Ada di sini keterangannya. Yakni tiada yang mewujud pada hakikat itu melainkan wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu mana wujud nang sifat 20 pertama tuh? Pertama wujud sifat nafsiyah. Satu-satunya hakikat yang ada tuh hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang lain. Dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid itu padahal ia di dalam nafsul mardiyah dengan amalannya qayyumun. Boleh dibaca ya qayyum. Apa artinya qayyum? Al-qiyamu bi nafsihi. Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Jadi kalau orang mengamalkan ya qayyum ini kan diberikan kekuatan iman. Ya. Boleh dibaca itu 306 kali setiap 95 atau lebih. Supaya apa? Supaya ia kepada makam baqa billahi ta'ala. Orang baqa billah artinya dengan Allah terus. Dia tetap eksin hatinya dengan Allah. Karena billah bi'aunillah bi'inayatillah. Dengan kalimat baka, baka dengan Allah, bukan baka dengan ilmunya, bukan baka dengan kekuatannya, tapi baka kekal dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namun kada ingat bahwa rasa seorang, yalah, rasa ilmu seorang, rasa kekuatan seorang. Dan adalah mereka itu memberi talqin akan murid itu padahal ia di dalam nafsul kamilah ini terakhir yang ketujuh lah. Dengan sifat Allah yang bernama kahar, ya kahar. Ini boleh kalau kau mengamalkan dalam sehari semalaman sebelum hari. Supaya apa? Sampai ya kepada makam waliullah yang kamil lagi mukamal. Ya seperti Abdul Qadir Jalani, Imam Ghazali. Ini mereka ini luar biasa beribadah kepada Allah. Dengan adanya syair-syair mereka itu memperkuat batin mereka. Jadi bukan tamandak di syair. Ini harus hati-hati lah. Jangan tamandak di syair atau di pujian, tapi yang paling utama adalah praktik menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sejarah para aulia Allah.
Bagaimana ibadahnya? Kita saja guru sekumpulnya, kayak apa ibadahnya? Dalam khalwat sidin 24.000 zikirnya, salawatnya tidak terhitung. Dengan syair mereka, maka hati mereka lebih kuat untuk melakukan ibadah. Lebih kuat untuk melakukan kebajikan kepada semua manusia. Karena makna-makna syair itu semuanya rujukannya adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak kadang-kadang tamandak mauqif di syair saja, tapi ibadahnya tidak ada. Itu salahnya. Sehingga tidak mampu untuk melaksanakan hukum syariat. Padahal pekerjaan Rasulullah itu 2 aja. 3 pun jarang. Kenapa pekerjaan Rasulullah? Fi'lul Rasul dairun bainal wajib wal mandub. Mubah pun jarang. Aktivitas Rasulullah yang dicontohkan beliau kepada umatnya digawe nang wajib dan yang sunat. Kalau kita nama makruh aja bilang, kalau berikut di awak. Nabi khilafus sunnah aja kan pernah menggawe. Karena sidin sebagai contoh. Khilafus sunnah apa? Contohnya, nang abdal diduduakan menggawe, nang biasa didahuluakan. Banyak aja contohnya. Contoh nang nyaman benar. Kita berbuka puasa tuh apa nang abdal contoh Nabi? Nah, itu contoh nang abdal. Kalau kita bukan kurma, ini nang ada kurmanya lah. Bukan lain itu khilafus sunnah. Ada menurut Nabi kan? Contoh nang nyaman. Apalagi tentang ibadah. Kalau sudah masuk dalam sifat Rasulullah SAW. Orang jalan Rasulullah terjaga hukum syariat. Itu maksudnya. Orang Rasulullah mencontohkan itu nang makruh. Ada sahabat makan bawang. Masuk ke masjid diusir Rasulullah sampai 200 meter ke ma'ala sana karena bawang itu berbau. Nah, kita kada kawal lagi kalau kita kalau makan 2 sambal bawang putih, maka dengan cara menyikat gigi sebelum beribadah. Nah itu caranya kita, karena kita sanggup lagi untuk tidak makan sambal, ya kan? Nah kita kada kawal lagi. Makruh itu apa artinya? Definisi makruh itu apa? Syai'un karihullah wa rasuluh. Sesuatu pekerjaan, aktivitas yang Allah tidak ridha, Rasulullah tidak senang. Itu definisinya. Kita itu bilang melekat nama makruh itu. Nah, kenapa? Jadi Rasulullah kadang mau makan berbau karena selama 23 tahun beliau menerima wahyu dari Jibril. Jibril tidak mau mencium bau-bauan yang tidak lezat. Makanya berharum-harum. Makanya Nabi menyunahkan kita minyak harum itu jangan tapi sahwan kita. Hubbiba dunyakum min apa? Hubbiba dunyakum min salasin. Dunia kamu jar Nabi aku cintai ada 3 macam. Pertama apa? Aktibu, minyak harum. Nah, kita menukar baju nang larang kawa, tapi minyak harum kada tukar. Tuh khilafus sunnah. Baju biar kada pugat tapi bersih, sah ya sembahyang. Nah, ini perlu dipahami. Kopiah biar buruk aja tapi bersih sah ya sembahyang. Tapi kalau meninggal minyak harum sementara duitnya ada, itu namanya khilafus sunnah. Pekerjaan yang paling dicintai Nabi kita kada menggawe. Nukar minyak harum nang larang-larang, nukar baju kau aja larang. Ya kan? Ya karena ini hubungannya dengan ibadah. Sudah ke pengantin, ke acara-acara minyak harum bilang luar biasa. Nah, ini artinya motivasinya on manusia bukan on Rasulullah. Itu diantaranya.
Dan adalah Al-Fakir ilallahi ta'ala Abdus Samad Al-Palimbani yang menerjemahkan akan kitab Syairus Salikin ila ibadatillahi rabbil alamin ini telah mengambil ia Abdus Samad Al-Palimbani akan zikir segala asma yang 7 ini. Nah, jadi beliau ini yang diambil. Beliau ini semasa dengan Syekh Al-Banjari. Nah, yang beliau ini ke Makkah dengan sampan sidin yang memotong menabang kayu yang besar diolah sampan belayar ke Mekah. Itu keramat sidin. Syariatnya adalah bukannya bakapal sampan, kayu yang besar diolah sampan. Itu kan dalam manaqib sidin tuh. Belayar ke Mekah, coba bayangkan. Luar biasa keramat sidin. Jadi beliau mengambil ia akan zikir segala asma yang 7 ini daripada Waliullah Al-Kamil lagi mukammal Kutub Az-Zaman Syekhuna Sayyidi Syekh Muhammad Ibnu Syekh Abdul Karim As-Saman. Jadi langsung beliau sama sebagaimana Syekh Al-Banjari juga mengambil tarikatnya di situ. Kenapa anallahu bihi wal muslimin? Alillahil hamdu wa syukru wallahul hadi ila sawait tariq. Sampai sudahlah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang tingkatan nafsu yang ada diberikan Allah kepada kita ada 7 macam. Yang pertama nafsu amarah, yang kedua lawamah, yang ketiga al-mulhamah, yang keempat al-mutmainnah dan seterusnya. Mudah-mudahan kita berkat membaca kitab-kitab orang aulia Allah ini kita diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat sehingga kita bukan masalah walinya yang kita tuju tapi ma'rifahnya itu yang kita tuju.